Siapa yang lebih dekat dengan surga? Ahli ibadah atau pendosa? Jangan jawab dulu, karena kisah ini membuatmu berpikir dua kali. Pernahkah kita melihat seseorang yang terus-menerus melakukan dosa dan berpikir, dia tidak mungkin selamat dari akhirat? Atau bahkan tanpa sadar merasa lebih suci karena ibadah kita? Kalau pernah, hati-hati, karena Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita lewat sebuah kisah yang menggugah. Kisah ini akan membuka mata kita tentang siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Kisah ada dua orang pria yang hidup di sebuah masyarakat. Yang satu dikenal sebagai ahli ibadah, seseorang yang rajin sholat, berpuasa, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang satunya dikenal sebagai pendosa. Dia sering terjerumus dalam perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah, dan nyaris tak pernah terlihat memperbaiki dirinya. Namun, si pendosa ini sesekali merasa menyesal atas dosanya. Ia tahu dirinya salah, tapi entah mengapa ia terus mengulangi dosa yang sama. Suatu hari, si ahli ibadah melihatnya melakukan dosa lagi. Ia pun merasa kesal dan marah. Dengan penuh emosi, ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Perkataan itu terdengar biasa, tapi ternyata ucapan ini justru membawa konsekuensi besar. Allah lalu menegur si ahli ibadah dengan keras, "Siapa kamu sehingga berani menentukan urusan? Aku telah mengampuni temannya dan memasukkannya ke surga, sedangkan kamu masuk neraka." Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui kisah ini? Pertama-tama, kita diajarkan bahwa rahmat Allah jauh melampaui batas pemahaman manusia. Si ahli ibadah memang rajin beribadah, tapi ia melakukan kesalahan besar. Ia mengambil hak Allah. Urusan siapa yang diampuni, siapa yang masuk surga atau neraka, itu adalah hak mutlak Allah. Tidak ada manusia sehebat apapun ibadahnya yang berhak menghakimi nasib orang lain. Kedua, kisah ini juga mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Si ahli ibadah merasa dirinya lebih suci, lebih baik, sehingga ia memandang rendah orang lain. Kesombongan inilah yang menjerumuskan iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Maka betapa berbahayanya kesombongan, bahkan dalam hal agama sekalipun. Ketiga, ini juga pelajaran tentang lisan. Ucapan yang keluar dari mulut kita mungkin terasa ringan, tapi dampaknya luar biasa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berbicara sesuatu yang mendatangkan murka Allah, padahal dia menganggapnya ringan, namun menyebabkan dirinya dilemparkan ke neraka jahanam." Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, terutama tentang orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, jangan pernah merasa diri paling benar atau paling baik, karena Allah lebih tahu keadaan hati setiap manusia. Kedua, fokuslah pada memperbaiki diri sendiri daripada sibuk menghakimi orang lain. Dan ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia, karena bisa jadi mereka yang kita anggap jauh dari Allah justru lebih dekat dengan rahmatnya. Terakhir, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, pintu tobat Allah selalu terbuka. Sebaliknya, jangan pernah menutup pintu rahmat Allah untuk orang lain dengan ucapan atau perilaku kita. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah merasa paling suci atau paling layak masuk surga, karena yang menentukan adalah rahmat Allah, bukan ibadah kita semata. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk menjaga lisan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.